Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada pemilik hidup ini, Tuhan kita Yesus Kristus, di mana atas kasih dan penyertanya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, waktu, kita boleh melaksanakan ibadah minggu. Walaupun itu kita masih laksanakan di rumah kita masing-masing. Pelayan firman hari ini Ibu Pendeta Wijayanti Mokonio, Sarjana Teologi, bersama majelis kelompok pelayan 5 yang bertugas saat ini mengucapkan selamat beribadah. Kami jemput saudara-saudara bangkit berdiri. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kita menyanyikan PKK nomor 231, Kasih dari Sorga. Mari kita serahkan ibadah minggu hari ini di dalam pertolongan nama Allah yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dalam nama Yesus Juru Selamat, serta dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Salam kasih penuh damai sejahtera turun menaungi jemaat sekalian. Jemaat disilakan duduk. Nats pembimbing dalam ibadah minggu hari ini kami hendak bacakan dari kitab Amsal 23 ayat 17 dan 18 dan Amsal 24 ayat 19 dan 20. Firman Tuhan berkata demikian: Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Demikian nats pembimbing. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu serta dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan dan perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik.
segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharulah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus, Allah yang kita imani adalah Allah yang Maha Pengampun dan Maha Kasih. Dengan kasih-Nya yang besar, Ia bersedia berkorban untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Firman Tuhan berkata dalam kitab Efesus 1 ayat 7 hingga 8, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita bersukacita menerima anugerah pengampunan dosa. Mari kita muliakan Tuhan melalui PKG nomor 39 bait yang pertama, hidup yang penuh berbeban. Saudara-saudara, syukur kepada Allah dalam Yesus Sang Penebus dosa. Namun karya kasih-Nya menuntut kita untuk hidup baru. Seperti dalam firman-Nya yang akan kita baca bersama, Matius 5 ayat 43 hingga 48. Mari kita buka Injil Matius pasal 5 ayat 43 hingga 48. Firman amanat hidup baru ini akan kita baca bersama dalam keadaan berdiri. Kita mulai. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu
dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita nyanyikan PKG nomor 111, Hidup yang Putus Asa. Kita akan masuk dalam pelayanan firman pada ibadah minggu hari ini. Mari kita persiapkan dua bacaan. Kita buka bersama yang pertama, Kitab Yeremia pasal 12 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Bacaan yang pertama, Kitab Yeremia pasal 12 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Dan bacaan yang kedua dari Perjanjian Baru, Kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13.
Yeremia 12 ayat 1 hingga 6 dan kitab Filipi 4 ayat 13. Mari kita mulai dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami semua boleh bangun setelah Tuhan sertai sepanjang malam, tiba di hari Minggu dengan penuh keselamatan dan anugerah yang Tuhan kerjakan. Hari ini kami menyiapkan waktu untuk beribadah menyembah-Mu, bahkan hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan Yesus tolong kami dengan kuasa Roh Kudus. Dengan Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk mengerti, memahami akan firman-Mu, dan kami bersukacita untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami datang berdoa mengucap syukur. Amin. Bacaan yang pertama, kitab Yeremia 12 ayat 1 hingga 6 akan dibacakan oleh Ibu Roslina Sologi, dan nanti bacaan yang kedua akan kita baca bersama. Disilakan. Keluhan Yeremia dan jawab Allah. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu karena kejahatan penduduknya. Binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Jika Engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan Engkau telah dilelahkan, bagaimanakah Engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri orang yang damai Engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan Engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat hianat terhadap Engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Janganlah percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Terima kasih. Bacaan yang kedua, Filipi 4 ayat 13, kita baca bersama, kita mulai. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Haleluya. Persembahan pujian dari kelompok pelayanan 5 dengan penuh kasih disilakan.
Dimuliakan dan diagungkanlah nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu kelompok pelayanan 5 boleh menyampaikan pujian dalam ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu dan Shalom. Terima kasih kepada Bapak Ibu kelompok pelayanan 5 yang sudah menyampaikan pujian pada ibadah saat ini. Pujian yang baru saja dinyanyikan berisi nasihat yang ditujukan kepada orang-orang Kristen untuk selalu hidup dalam kebersamaan dan persatuan. Oleh karena hal ini telah dinasihatkan melalui firman Tuhan. Lagu ini memberi motivasi kepada kita di tengah wabah COVID-19 ini untuk tetap menjaga dan memelihara kebersamaan dan kesatuan hidup yang saling memperdulikan. Dan sebagai pelayan kami berharap semoga jemaat sekalian ada dalam keadaan sehat dan tidak tertular dengan virus corona. Kami juga menyampaikan selamat hari ulang tahun buat Bapak Ibu, saudara-saudara sampai anak-anak yang merayakan ketambahan usia di minggu yang baru dilewati ini. Saudara-saudara, memang bukanlah perkara yang gampang. Belum selesai wabah COVID-19 ini,
Justru di beberapa hari terakhir ini kita ada dalam cuaca ekstrim, hujan, banjir, angin kencang, hujan es, badai, hingga menimbulkan korban jiwa. Bahkan ada razia pakai masker, kalau tidak akan didenda 50.000. Sungguh-sungguh situasi dan kondisi ini bisa membuat kita tertekan, stres sampai depresi, di mana ruang gerak orang-orang dibatasi. Pertanyaan mendasar bagi kita saat ini, apakah kita mulai jenuh dengan kondisi kita saat ini? Apakah kita mulai bosan dan merasa malas untuk beribadah hanya di rumah saja? Mari jemaat, kita bangkit dan tetap semangat untuk beribadah. Ingatlah bahwa Tuhan bukan hanya ada di gedung gereja, tapi juga Tuhan ada di rumah-rumah kediaman kita. Bahkan Tuhan ada di dalam hati dan kehidupan kita masing-masing. Jadi keberadaan Allah tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Ia ada di mana-mana mengawasi gerak perjalanan hidup manusia. Umat Tuhan yang diberkati, bacaan kita saat ini bercerita tentang Nabi Yeremia yang diutus Tuhan untuk pergi melayani orang-orang di Anatot. Anatot ini adalah kota kelahiran dari Nabi Yeremia. Nah, adapun tujuan pengutusan Nabi Yeremia ke kota Anatot ini adalah untuk menyadarkan beberapa orang di sana, di kota Anatot, ada orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi pada kenyataannya mereka justru kelihatan hidupnya sejahtera atau berhasil. Nah, sebaliknya berbeda dengan kehidupan Nabi Yeremia sendiri. Ketika dia diutus ke Anatot ini, ia malah mengalami penderitaan. Ia dikejar-kejar hendak dibunuh. Bahkan penderitaan itu justru datang juga dari pihak anggota keluarganya sendiri. Dituliskan dalam ayat 6 bacaan ini. Kita bayangkan seorang nabi yang diutus melayani di kota Anatot, seharusnya keluarganya mendukung dia, menopang dia dalam pelayanan. Tetapi yang terjadi malah dia mengalami penderitaan, dan itu juga datang dari pihak anggota keluarganya sendiri. Nah, pertanyaan saudara-saudara, kenapa beberapa orang-orang di Anatot ini ingin membunuh Nabi Yeremia dalam tugas panggilannya saat itu? Oleh karena Yeremia tetap setia beriman kepada Tuhan. Yeremia dengan berani membuka atau menyingkap dosa-dosa beberapa orang di Anatot, termasuk khususnya dosa penjemahan mereka terhadap berhala-berhala. Saudaraku, diperhadapkan pada situasi kondisi demikian, maka tidak heran dalam kemanusiaannya Nabi Yeremia mulai membandingkan beban penderitaannya sendiri dengan kemakmuran dari orang-orang fasik yang dia lihat waktu itu. Ia diutus Tuhan melayani di kota Anatot, tetapi justru mengalami penderitaan. Tetapi sebaliknya orang-orang jahat di Anatot menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, sebagai manusia tentu Yeremia merasa kecewa. Dia juga jengkel, dia bingung dengan kondisi ini. Dia berkecil hati, muncul amarah dalam hati, sehingga dalam kemanusiaannya Nabi Yeremia bertanya kepada Tuhan. Ayat 1 dan 2 bacaan kita saat ini, Yeremia bertanya kepada Tuhan, Tuhan,
Mengapa orang-orang jahat di kota Anatot ini hidupnya justru kelihatan mujur, kelihatan untung? Mengapa Tuhan, orang-orang yang tidak saleh bisa hidup berkelimpahan? Memang mulut mereka berkata tentang Tuhan, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Nabi Yeremia bertanya, kenapa orang-orang yang hidupnya tidak setia pada Tuhan justru hidupnya sejahtera, makmur? Kenapa orang-orang seperti itu dibiarkan hidup terus? Sepertinya Tuhan tidak adil dengan dirinya, Nabi Yeremia. Apa sebabnya Allah tidak memberi hukuman? Terkesan Allah menunda-nunda memberi hukuman kepada orang-orang fasik di Anatot waktu itu. Dan 1001 macam pertanyaan di benak Yeremia yang bernada kekecewaan kepada Tuhan. Bapak Ibu, di tengah-tengah suasana hati Nabi Yeremia yang tidak menentu waktu itu, maka Allah menjawab Nabi Yeremia dengan jawaban yang tidak pernah dia bayangkan atau dia duga sebagai seorang nabi Tuhan. Paling tidak Nabi Yeremia sebagai manusia akan berpikir bahwa Tuhan pasti memberi hukuman kepada orang fasik ini. Ayat 3b dituliskan. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata jawaban Allah atas pertanyaan-pertanyaan Yeremia itu adalah bahwa justru Yeremia sebagai seorang nabi harus kuat, harus tegar menghadapi kesulitan dan tantangan pelayanan. Yeremia harus tetap setia untuk melayani, jangan lari dari persoalan dan pergumulan yang dia hadapi. Yeremia tidak boleh berkecil hati, jangan mudah menyerah dan putus asa. Sebaliknya Yeremia harus tahan banting. Tuhan masih akan tetap memakai Nabi Yeremia untuk tugas yang lebih berat lagi. Dan pelayanan Nabi Yeremia belum berakhir di kota Anatot. Ini jawaban Allah. Dengan kata lain, Yeremia justru harus mempersiapkan dirinya, imannya, mentalnya, jiwanya, keberaniannya untuk menghadapi pergumulan yang lebih berat lagi, yang lebih besar di masa-masa mendatang. Dan hal itu diandaikan dalam ayat 5 bacaan kita, dituliskan, bila perlombaan jalan kaki saja sudah terlalu berat bagi Nabi Yeremia, bagaimana ia akan dapat menyaingi perlombaan kuda? Maksudnya saudara-saudara, jika persoalan yang dihadapi sekarang oleh Nabi Yeremia, dia sudah tidak kuat, dia sudah menyerah, bagaimana ia akan kuat dengan persoalan-persoalan ke depan yang lebih berat lagi? Umat Tuhan yang sepersekutuan, pelajaran apa yang bisa kita terima dari firman Tuhan saat ini? Yang pertama, Nabi Yeremia membandingkan dirinya dengan orang-orang fasik yang hidupnya sejahtera. Paling tidak di benak Yeremia ia bertanya, sekaligus menjadi pertanyaan bagi kita orang-orang sekarang. Mengapa orang fasik, mengapa orang jahat justru hidupnya sejahtera dibanding dengan orang saleh? Saudara-saudara, bukankah situasi ini ada di luar sana? Di tengah-tengah bangsa Indonesia yang semakin memprihatinkan. Apakah situasi ini membuat kita marah, merasa jengkel, iri hati, atau mungkin kita akan menjual kejujuran dan kebenaran? Kita akan berpikir kalau begitu lebih baik saya hidup seenaknya saja, toh tidak apa-apa. Malah saya akan mengalami dan merasakan kemakmuran dan kesejahteraan. Namun dengan tegas firman Tuhan berkata, nats pembimbing yang sudah dibacakan tadi, Amsal 23 ayat 17 hingga 18,
dan Amsal 24 hingga ayat 19 hingga 20. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Nah, saudara-saudara, dari firman ini sungguh nampak perbedaan orang yang benar, orang yang selalu berupaya hidup takut pada Tuhan. Baginya Tuhan menyediakan masa depan yang kekal, yang penuh damai sejahtera. Karena itu, untuk apa kita marah? Untuk apa kita iri hati kepada orang fasik? Karena sesungguhnya tidak ada masa depan bagi mereka. Ingatlah, mata Tuhan bagaikan CCTV, setiap waktu mengawasi cara hidup orang percaya. Hal-hal baik yang kita lakukan, termasuk juga hal-hal jahat. Sebab itu, setialah kita untuk melakukan pekerjaan yang baik, melakukan hal-hal yang baik, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti berkat-berkat Tuhan menyertai hidup keluarga kita, bahkan masa depan ada dalam rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pelajaran yang kedua, yang kedua yang boleh kita terima, yaitu pengalaman hidup dan iman Rasul Paulus dalam menghadapi berbagai pergumulan diungkapkan kepada kita dalam bacaan yang kedua, Filipi 4 ayat 13, bahwa segala perkara dapat ditanggung Paulus di dalam dan bersama Tuhan yang memberi kekuatan padanya. Rasul Paulus dapat melewati berbagai kenyataan hidup, termasuk pada saat itu ia berada di dalam tahanan penjara, karena dia tidak menanggung sendiri, tetapi dia mau melibatkan Tuhan, mohon campur tangan Tuhan, sehingga akhirnya ia memperoleh hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, termasuk kekuatan dari Tuhan untuk melewati masa-masa sulit. Karena itu, dengan yakin Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Persekutuan ibadah yang seiman, tentulah dalam hidup ini, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam keberadaan keluarga kita tiap-tiap hari, banyak kali kita juga diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, tantangan dan kesulitan, yang mana kadangkala hal itu membuat kita emosi, kecewa, jengkel, putus asa dan sebagainya. Nah, apalagi virus corona yang sudah 6 bulan ini belum berakhir. Kiranya kita tidak hilang pengharapan. Firman Tuhan menyapa kita semua hari ini, semangati motivasi kita untuk tahan banting, jangan mudah menyerah, jangan dengan persoalan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Sadar atau tidak, kadangkala ketika kita berhadapan dengan beban-beban pergumulan, kita jadi malas berdoa, malas beribadah, bahkan mengeluarkan kata-kata emosi yang justru menjadi dosa bagi kita sendiri. Nah, saudaraku, sesungguhnya kita semua, saya dan Bapak Ibu jemaat sekalian, adalah alat Tuhan yang sementara dipakai untuk 3 tugas panggilan gereja: bersekutu, bersaksi, melayani, yang mana di dalamnya kita akan berjumpa dengan berbagai masalah. Dunia terus mengalami gejolak, beban-beban hidup semakin berat dan kompleks. Ada seorang pujangga, filsuf dan seniman yang terkenal, Khalil Gibran, dalam bukunya Pasir dan Buih, ia berkata, "Aku akan selamanya berjalan di atas pantai-pantai ini, di antara pasir dan buih. Pasang naik air akan menghapus jejak kakiku, dan tiupan angin akan menghamburkan buih itu. Tetapi laut dan pantai itu akan selamanya ada." Artinya, saudara-saudara, bahwa pergumulan, kesulitan, beban hidup akan selalu ada kita jumpai dalam hidup ini. Tetapi ingat, kita jangan cepat kecewa dan putus asa,
sebab seiring dengan itu ada Roh Kudus Tuhan yang selalu siap menolong kita menerobos bui-bui pergumulan itu. Itu berarti kita sangat bergantung pada Roh Tuhan. Mari kita selalu mengundang Roh Tuhan dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga kita, seperti Paulus mau libatkan Tuhan dalam perkara hidupnya. Demikian kita juga yang hadir saat ini, jangan mengandalkan kehebatan kita, bersikaplah rendah hati atas setiap masalah yang sementara kita hadapi, supaya Roh Kudus bekerja menguasai hati, pikiran, emosi kita, dan dianugerahkan hikmat bijaksana surgawi melewati masalah beban-beban hidup ini. Kita mau libatkan Tuhan dalam perkara, berjuang bersama Tuhan, bukan untuk melepaskan pergumulan yang ada, tetapi kita menanggung bersama Tuhan agar kita kuat, tahan banting, tabah, tidak mudah menyerah ketika berhadapan dengan beban-beban pergumulan. Kalau kita sudah menyerah dengan beban-beban saat ini, bagaimana mungkin kita akan berjuang bertahan dengan beban-beban hidup selanjutnya yang lebih berat lagi? Ingatlah tahun-tahun ke depan, persaingan hidup semakin kuat, semakin ketat, bahkan muncul persoalan-persoalan yang berat. Bersama Tuhan Yesus kita memperoleh energi yang kuat, daya dorong yang besar melewati hari-hari hidup yang penuh rahasia dengan segala kenyataannya. Kekuatan dari Tuhan membuat kita mampu tidak mudah menyerah menghadapi virus corona ini. Kita cakap menanggung perkara kehidupan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian dan menolong setiap orang yang berharap padanya. Inilah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemuda, remaja, dan anak-anak, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita dengarkan pokok doa Minggu 27 September 2020. Yang pertama, mengucap syukur atas berkat Tuhan. Saudari Delsi Sumonda bersyukur atas berkat Tuhan di Papua. Keluarga Toban Puala, Ibu Ngauton Ciragi, keluarga Kulit Banatau, anak Carolina Mengkila selesai menerima sakramen baptisan kudus di Bitung. Saudari Meldawati Mengkila selesai wisuda sarjana farmasi. Mike dan Yanto selesai pesta pernikahan di Bitung. Ibu Mogimpe Tumogi sembuh dari sakit. Keluarga Moncou Torunde. Ibu Faut Suli selamat melahirkan. Keluarga Lalundu Taba. Keluarga Lalundu Turumi. Yang kedua, mengucap syukur atas hari ulang tahun anak Kesia J.O. HUT ke-6 tanggal 20 September 2020. Saudari Elizabeth Sulu HUT ke-24 tahun. Saudari Ayu Torabu HUT ke-27 tahun. Bapak Julius Nande, Bapak Eliake Ganse HUT ke-54 tahun. Anak Bitia Walenta HUT ke-6. Ibu Sulu Tosubu HUT ke-59. Anak Putra Tologana HUT ke-9. Saudari Tesla Ruslan HUT ke-17. Bapak Rofit Kilala HUT ke-35, anak Stephen Sanggi HUT ke-12, anak Agatha Mama Rimbing HUT ke-6, anak Selomita Rampisela HUT ke-12, saudara Tabita Posende HUT tanggal 7 September 2020, anak Jackson Tondawani HUT ke-6, saudari Gita Tosugi, Bapak Hardianus Tunggele HUT ke-83 tahun tanggal 25 September 2020, HUT Bapak Ye Gundo, HUT Ibu Tombokan Gosal, dan HUT Saudari Kesia Doilelia HUT yang ke-17 tahun. Yang ketiga, kita mendukung di dalam doa Bapak Ibu Saudara yang sakit di rumah sakit dalam pemulihan dan orang-orang tua lanjut usia. Ibu Makpal Wuon, Bapak R. Todongi, Ibu Pajo Doilelia, Bapak F. Keawon, Ibu Lempo Hari K2, Ibu Mbayo Batelapa, Ibu Suruga Mengedo, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Hengkeng, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Bapak N. Tambayong, Ibu R. Banangi Tunggele, Ibu Sulu Tosubu, Bapak Yeta Ree, Ibu Karinda Katuuk, Ibu Alasa Makalelanti, Ibu Pesik Posundu, Bapak Yohanes Limban, Ibu Jare Pore, Ibu Yeni Tunas, Ibu Toripalu Wande, Bapak Berti Banangi, Bapak H. Toripalu, Bapak Nofri Ramimpi, Bapak Vicky Toban, Bapak Roni Matindas, anak Brev Yudianto, Ibu Binti Maria, Ibu Torabu Alimin dirawat di rumah sakit
Sorowako. Yang keempat, keluarga yang mengungkapkan iman lewat kartu ambulans, keluarga Kope Gogali, keluarga Tambayong Manungga. Yang mengungkapkan iman lewat kartu pembangunan, keluarga Kope Gogali, Bapak N. Pelego, keluarga Monco Torunde, keluarga Mogimpe Tumogi, keluarga Tambayong Manungga, keluarga Makawata Lui, keluarga Toban Puala. Yang lain-lain kita mendukung dalam doa rencana pelaksanaan perjamuan kudus sedunia pada minggu depan tanggal 4 Oktober 2020 dan rencana pelaksanaan ibadah syukur HUT yang pertama Persekutuan Lansia Jemaat pada hari Selasa 29 September 2020 yang akan dilaksanakan di sub-sub kelompok. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di sorga, hari ini firman-Mu memotivasi kami untuk kuat menghadapi beban-beban hidup yang kami jumpai dalam hidup ini. Kami akan tetap kuat ketika melibatkan Tuhan dan sungguh kami sadar manusia terbatas adanya. Kiranya dengan rendah hati kami selalu memohon pertolongan Roh Tuhan supaya cakap untuk menang berbagai perkara-perkara kehidupan yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara, di tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah kehidupan berjemaat, bahkan dalam kehidupan keluarga ataupun pekerjaan kami masing-masing. Hari ini hamba-Mu membawa segala bentuk ungkapan syukur jemaat yang mengalami merasakan berbagai berkat Tuhan, baik itu hari ulang tahun pribadi atau juga yang merasakan kebahagiaan sukacita di hari ulang tahun perkawinan keluarga. Bersyukur atas anugerah kesehatan, berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, berkat-berkat melalui usaha dan pekerjaan. Bersyukur berkat pertumbuhan janin bayi dalam kandungan, ibu-ibu, pertumbuhan fisik rohani untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Bersyukur untuk berkat-berkat usaha pertanian, perkebunan, pertumbuhan tanaman, sayur, buah-buahan, untuk berkat-berkat melalui pekerjaan jasa dan lain-lain. Juga dalam dunia peternakan perikanan. Kami bersyukur untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan yang sementara berlangsung. Bersyukur kepada Tuhan untuk keselamatan perlindungan ketika melakukan perjalanan atau aktivitas di minggu yang baru dilewati. Bersyukur kepada Tuhan untuk selesai pendidikan anak-anak kami, selesai pernikahan, ataupun mereka yang bersyukur sembuh dari sakit. Syukur ungkapan iman melalui tanggung jawab kartu pembangunan dan ambulans. Semua ya Tuhan, segala bentuk ungkapan syukur berkat-berkat dari jemaat-Mu kiranya diberkati oleh Tuhan, sempurnakan oleh Tuhan, dan mereka tidak akan berkekurangan, tetapi Tuhan akan menyertai kehidupan dan masa depan keluarga-keluarga yang selalu mengungkap syukur kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu Bapa yang beribadah hari ini, seisi rumah kami, suami istri, orang tua, anak-anak, cucu, cece kami, kiranya diberi kesehatan berkat. Juga doa kami untuk kelanjutan pendidikan anak-anak cucu kami, bahkan masa depan mereka. Hamba-Mu membawa keluarga-keluarga dalam pergumulan masing-masing. Berikanlah hikmat bijaksana, kecakapan, kerendahan hati, sehingga mereka kuat melewati beban-beban hidup bersama Tuhan. Doa kami untuk banyak saudara-saudara kami yang masih merasakan korban bencana alam yang terjadi di Indonesia ini. Tuhan kasihi mereka semua. Tuhan punya banyak cara untuk menolong mereka. Demikian juga anggota jemaat-Mu yang sakit dan dalam proses pemulihan, baik yang dirawat di Rumah Sakit Umum Poso maupun yang ada di luar kota Poso, pergumulan yang panjang atas penderitaan sakit penyakit. Mari Bapa di sorga berkati dokter, tim medis, obat-obatan, makanan, minuman, masa beristirahat, pendampingan keluarga, semua menjadi alat yang diproses oleh Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan dan kesehatan bagi mereka semua. Wabah COVID-19 yang belum berakhir di masa new normal ini masih akan tetap, kiranya kami waspada dan mengikuti himbauan pemerintah tim Satgas COVID bersama memutuskan penyebaran mata rantai virus corona ini. Kami tetap berjaga-jaga menjaga diri kami untuk tetap sehat dan kuat. Doa kami untuk orang-orang tua lansia yang ada di sekitar kami atau terpisah jauh daripada kami. Kasihi mereka di masa tua, tetap beri semangat dan kebahagiaan.
kekuatan dan kesehatan, hikmat bijaksana. Di masa tua mereka tetap berbuah menjadi sukacita, damai sejahtera bagi kehidupan anak-anak cucu mereka. Doa kami untuk pemerintah, Bapak Bupati, serta semua jajaran TNI Polri, semua pemimpin di berbagai lembaga. Tuhan anugerahkan kesehatan, tanggung jawab yang tinggi, melakukan tugas yang mereka emban, menjadi contoh teladan, bahkan diberi perlindungan oleh Tuhan ketika melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab mereka. Kiranya situasi Kota Poso tetap ada dalam keadaan yang aman, yang kondusif. Anggota jemaat Maranatha KUA kelompok 1 sampai 9, orang tua lansia sampai anak-anak, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kehidupan anak-anak muda remaja, mereka dikendalikan oleh Roh Tuhan, hidup takut pada Tuhan, menghargai orang tua, mendengar nasihat orang tua, dan menjadi sukacita kebanggaan bagi keluarga. Semua pelayan di jemaat Maranatha KUA ini yang memberi diri untuk melayani secara khusus, yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ibadah minggu hari ini, diberkati oleh Tuhan. Segala kelelahan mereka ya Bapa menjadi kuat baru, menjadi berkat damai sejahtera untuk kehidupan dan masa depan bersama dengan keluarga. Kami bawa rencana minggu ke depan ini, rencana usaha, pekerjaan, pendidikan, bahkan pelayanan dan pembangunan. Bahkan mungkin ada di antara kami akan melakukan perjalanan. Tuhan sertai lindungi dengan penuh keselamatan. Bahkan pelaksanaan perjamuan kudus sedunia minggu depan kiranya juga dapat berlangsung dengan baik di rumah-rumah jemaat, termasuk ibadah syukur hari ulang tahun pertama Persekutuan Lansia Jemaat Maranatha. Kiranya juga ada dalam pertolongan dan campur tangan Tuhan. Bahkan ya Bapa, kami bawa rencana pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Kabupaten Poso bersama panitia pemungutan suara Komisi Pemilihan Umum. Kiranya semua diberi kesehatan tubuh, bekerja sama dengan baik. Bahkan di dalamnya kami menikmati situasi yang aman, damai, rukun, penuh persahabatan, sampai pada akhirnya di bulan Desember yang akan datang semua pemilihan boleh berjalan dengan baik, dengan rukun dan damai. Ini doa kami ya Tuhan, sempurnakanlah kami sampai bukan memerintah Engkau, jadilah menurut kehendak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kepada Bapa di sorga kami berdoa bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama dalam pengakuan iman rasuli. Disilakan kita semua berdiri. Kita akan mengungkapkan pengakuan iman ini berdasarkan tata ibadah minggu bentuk yang keempat. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Bersyukurlah kepada Tuhan, Dialah sumber berkat bagi kita. Berilah dengan penuh kerendahan hati, jangan karena sekedar kebiasaan yang sia-sia. Kita akan memberi persembahan syukur untuk pelayanan dan pembangunan sambil kita menyanyikan PKG nomor 67 bait 1 dan 2, semua yang tercipta.
Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk mendoakan persembahan, jemaat disilakan berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa pemelihara hidup kami, kepadamu kami bersyukur. Segala yang ada pada kami bersumber daripadamu. Sebab itu dengan penuh kerendahan hati kami menyerahkan persembahan syukur jemaat-Mu saat ini. Berkenanlah dalam kasih-Mu untuk diberkati, sehingga layak dikelola dan dipergunakan untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan. Kami sampaikan doa syukur ini dalam nama Yesus. Amin. PKG 213, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita bersama mendengarkan warta jemaat. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita dengarkan 3 surat yang masuk sebagai tambahan warta hari ini. Selengkapnya saya bacakan. Yang pertama berasal dari pengurus Persekutuan Lansia Jemaat Maranatha Kahua. Perihal ibadah syukur hari ulang tahun yang pertama Persekutuan Lansia Jemaat Maranatha Kahua. Pada yang terhormat majelis dan anggota jemaat kelompok pelayanan 1 sampai dengan 9 dan secara khusus anggota lansia di tempat. Salam. Mensyukuri segala kasih dan pimpinan Tuhan yang telah menuntun perjalanan Persekutuan Lansia Jemaat Maranatha yang dibentuk pada tanggal 29 September 2019 sampai pada saat ini boleh mencapai usia 1 tahun. Untuk itu berdasarkan hasil keputusan bersama pada pertemuan pengurus Persekutuan Lansia bersama pembina dan majelis pendamping, serta mempertimbangkan situasi dan kondisi saat ini yang belum memungkinkan kita untuk berkumpul bersama melaksanakan ibadah syukur di rumah ibadah, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah syukur Persekutuan Lansia Jemaat Maranatha dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020. Yang kedua, ibadah syukur dilaksanakan di rumah-rumah sesuai subkelompok. Yang ketiga, tata ibadah dan khotbah disiapkan oleh pendeta jemaat. Yang keempat, dimohon bantuan dan kerjasama majelis jemaat kelompok masing-masing untuk mengatur pembagian subkelompok, tempat dan jam pelaksanaan sesuai dengan keadaan dan kondisi setempat, sekaligus memimpin jalannya ibadah syukur. Yang kelima, persembahan yang disiapkan 1 pundi dan 1 amplop syukur dan disetor kepada Bendahara Persekutuan Lansia Jemaat, yaitu pada Ibu Mambe Biralino dengan alamat depan Kompi. Keenam, adapun peserta ibadah syukur adalah seluruh anggota Persekutuan Lansia Jemaat dan tidak menutup kemungkinan untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik. Kami ucapkan terima kasih. Selamat hari ulang tahun Persekutuan Lansia yang pertama. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Salam dan doa persekutuan pengurus Persekutuan Lansia Jemaat Maranatha, tertanda Bapak Y.S. Tumogi Ketua, Ibu F. Tunggele Sekretaris, mengetahui Majelis Jemaat Maranatha Kahua, Pendeta Oscar Tumogi STH
Ketua. Yang kedua, surat dari pekerja harian majelis, perihal pemberitahuan. Pada yang terhormat seluruh warga Jemaat Maranatha KUA di tempat. Salam. Disampaikan bahwa pada ibadah Minggu tanggal 4 Oktober 2020 akan dilaksanakan perjamuan kudus sedunia bagi Bapak Ibu saudara-saudari anggota Sidi Jemaat. Adapun teknis pelaksanaan perjamuan kudus dilaksanakan di rumah-rumah jemaat. Karena itu dimohon kesediaan kita untuk mempersiapkan diri. Yang kedua, ibadah Minggu tanggal 4 Oktober 2020 akan dilaksanakan baptisan kudus anak dari keluarga Rubah Pagewo, kelompok pelayanan 6. Demikian disampaikan untuk diketahui, atasnya diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Yang terakhir berupa undangan. Salam. Kepada yang terhormat anggota Jemaat Maranatha KUA di tempat, puji syukur dipersembahkan kepada Allah atas semua yang telah Dia beri dan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Terlebih bagi kami keluarga pada beberapa waktu yang lalu mengalami duka cita dan kami mengaminkan apa yang Tuhan buat baik adanya. Sebagai wujud ungkapan syukur kami atas penghiburan dan kekuatan yang terus kami rasakan, dengan penuh sukacita kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari kiranya berkenan hadir dalam ibadah syukur keluarga mengenang 40 malam kepergian Papa Angkai kami yang tercinta almarhum Bapak LN Tumonggi yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 jam 17 WITA bertempat di rumah keluarga Toau Tumonggi dengan alamat Desa Kamba, Kecamatan Pamona Timur. Merupakan sukacita dan kehormatan bagi kami keluarga apabila Bapak Ibu saudara-saudari berkenan hadir memenuhi undangan kami. Hormat kami yang mengundang rumpun keluarga Tumonggi Monggaewo Saungapa. Demikian tambahan warta, terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama dengan penuh penghayatan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dijemput jemaat berdiri. Dengarkanlah kalimat pengutusan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat Allah atas kamu, serta memberkati dan menyertai jemaat sekalian, dari anak-anak kecil sampai dengan orang tua lansia, dengan rohnya yang kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saat teduh, doa pribadi. Kita agungkan nama Tuhan. PKG 175, baik ingat hidup dalam dunia.
tinggiku berjalan menuju negeri Sion yang dijanji oleh Allah Bapa utama. Ingatlah ini sabdanya, janganlah hatimu merat, percaya dan berharaplah, Tuhan ada sertamu. Demikian ibadah minggu kita pada saat ini. Semoga firman yang telah ditaburkan tadi akan memberi kekuatan serta pengharapan bagi kita semua. Akhirnya kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Mari kita terus menjaga kesehatan tubuh, sebab dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat untuk menghadapi wabah COVID-19 ini. Terima kasih. Selamat siang.